Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan rahmat, kesehatan dan keselamatan kepada kita hingga saat ini. Tak lupa juga sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Rasulullah SAW. Yang saya hormati Bapak Dr. Andes Muhammad Nasiruddin MA MAG dan teman-teman lainnya yang berbahagia. Perkenalkan, nama saya Anatri Wahyuningsih, NIM 202111129. Saya akan mempresentasikan tugas pengantar usul fikih. Adapun topik yang akan saya sampaikan mengenai qaul sahabi. Pengertian qaul sahabi. Kata qaul adalah masdar dari qala yaqulu qaulan, yang arti masdar tersebut adalah perkataan. Sedangkan kata sahabi artinya adalah sahabat atau teman. Jadi, qaul al-sahabi merupakan pendapat hukum yang dikemukakan oleh seseorang atau beberapa orang sahabat Nabi tentang suatu hukum syara yang ketentuannya tidak terdapat pada nas. Qaul sahabi juga termasuk salah satu sumber pengambilan hukum Islam setelah urutan sumber-sumber utama yang disepakati, yaitu Al-Quran, As-Sunnah, Ijma', dan Qiyas. Macam-macam qaul sahabi. Menurut pandangan Abi Zahra, fatwa sahabat terdiri dari beberapa macam, yaitu 1. Apa yang disampaikan sahabat itu berupa berita yang didengarnya dari Rasulullah, tapi ia tidak mengatakan bahwa berita itu sebagai sunnah Nabi SAW. 2. Apa yang diberitakan para sahabat itu suatu yang didengarnya dari orang yang pernah mendengarnya dari Nabi SAW, tapi orang tersebut tidak menjelaskan yang didengarnya itu berasal dari Nabi. 3. Sesuatu yang disampaikan sahabat itu merupakan hasil pemahamannya terhadap ayat-ayat Al-Quran, sedangkan sahabat lain tidak memahaminya. 4. Sesuatu yang disampaikan para sahabat itu telah disepakati lingkungannya, namun menyampaikannya hanya sahabat sendiri. 5. Apa yang disampaikan sahabat itu merupakan hasil pemahamannya atas dalil-dalil karena kemampuannya dalam bahasa dan dalam penggunaan dalil lafaz. Kedudukan qaul sahabi. 1. Pendapat sahabat dalam hal yang tidak ditanggapi oleh akal fikiran. Pendapat semacam ini menjadi hujah terhadap kaum muslimin karena yang dikatakannya tidak boleh berasal dari Nabi. 2. Pendapat sahabat yang tidak disalahi oleh sahabat lain. Pendapat semacam ini menjadi hujah bagi kaum muslimin karena pendapat tersebut merupakan ijma' sahabat. 3. Pendapat sahabat itu hasil ijtihadnya sendiri, sedangkan di antara sahabat ada yang tidak sepakat dengan pendapat itu. Pendapat seperti inilah yang diperselisihkan kehujahannya di kalangan ulama. Kehujahan qaul sahabi. 1. Fatwa sahabat yang bukan berasal dari hasil ijtihadnya, sehingga tidak dapat dijadikan hujah dalam menetapkan hukum syara, baik pendapat itu berupa syara maupun berupa ketetapan hukum. 2. Fatwa sahabat yang disepakati secara tegas di kalangan mereka yang dikenal dengan ijma' sahabat. Fatwa seperti ini merupakan hujah dan mengikuti bagi generasi sesudahnya. 3. Fatwa sahabat secara individu tidak mengikat sahabat lain. Oleh sebab itu, tidak jarang para mujtahid di kalangan sahabat berbeda pendapat dalam suatu mujadalah. 4. Fatwa sahabat secara individu yang berasal dari hasil ijtihadnya dan tidak terdapat kesepakatan sahabat tentangnya. Contoh fatwa sahabat. 1. Fatwa Aisyah yang menjelaskan batas maksimal kehamilan seorang wanita adalah 2 tahun, melalui ungkapannya, anak tidak berada di dalam perut ibunya lebih dari 2 tahun. 2. Fatwa Anas bin Malik yang menerangkan tentang minimal haid wanita yaitu 3 hari. 3. Fatwa Umar bin Khattab tentang laki-laki yang menikahi wanita dalam masa iddah harus dipisahkan dan diharamkan baginya untuk menikahi wanita tersebut untuk selamanya. Syarat untuk menggunakan dan kebolehan tidaknya menggunakan qaul sahabi. Selain itu, qaul sahabi yang tidak mendapat reaksi atau tantangan dari sahabat yang lain menjadi hujah bagi orang Islam. Mereka sepakat bahwa pendapat para sahabat yang terkait dengan permasalahan yang tidak bisa dinalar logika atau ijtihad dapat diterima sebagai hujah. Kemudian, para ulama usul juga sepakat bahwa ijma' sahabat secara jelas atau ijma' sahabat yang tidak diketahui ada yang mengingkarinya dapat dijadikan hujah. Penggunaan qaul sahabi oleh para imam mazhab. Pendapat Imam Syafi'i bahwa
Beberapa kitab usul fikih yang lain menyebutkan bahwa ada ulama yang beranggapan bahwa Imam Syafi'i dalam qaul jadid tidak mau mengambil pendapat sahabat. Kemudian Abu Zahra menegaskan bahwa yang benar ucapan Imam Syafi'i adalah seperti apa yang telah diriwayatkan oleh Arabi di dalam kitab Ar-Risalah, bahwa qaul jadid secara Imam Syafi'i mengambil pendapat sahabat yang paling mendekati kepada Al-Quran dan Sunnah. Materi yang saya presentasikan ini dapat disimpulkan bahwa qaul sahabi adalah pendapat para sahabat tentang kasus hukum yang belum ditegaskan dalam Al-Quran dan Sunnah. Macam-macam qaul sahabi. 1. Perkataan sahabat yang didengar dari Rasulullah. 2. Perkataan sahabat yang didengar dari sahabat lain. 3. Perkataan sahabat dari hasil ijtihadnya sendiri. Keempat, perkataan seorang sahabat yang telah disepakati oleh lingkungannya. Kelima, perkataan sahabat dari hasil pemahamannya akan dalil-dalil lafaz. Kedudukan qaul sahabi. 1. Pendapat sahabat yang berasal dari Nabi menjadi hujah. Kedua, pendapat sahabat yang disepakati oleh lingkungannya menjadi hujah. Ketiga, pendapat sahabat dari hasil ijtihadnya masih terdapat perbedaan pendapat tentang kedudukannya. Baiklah, sekian dari presentasi yang saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian materi, kurang lebihnya saya memohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.